Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianda Prasetyo, mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas administrasi kurikulum, yang mana ini adalah mata kuliah dari administrasi pendidikan yang diampu oleh dosen Eci Sri Wahyuni MPD. Langsung saja kita masuk ke materi. Materi yang pertama adalah administrasi kurikulum. Apa sih yang dimaksud dengan administrasi kurikulum? Yang pertama, administrasi adalah suatu kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan, atau mengatur semua kegiatan di dalam pembelajaran untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Kemudian administrasi kurikulum, yaitu seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh, serta pembinaan secara terus-menerus terhadap situasi pembelajaran secara efektif dan efisien demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Berikutnya, fungsi-fungsi administrasi kurikulum. Yang pertama, fungsi penyesuaian. Fungsi ini bermaksud untuk kemampuan menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungannya, karena lingkungan bersifat dinamis atau dapat berubah-ubah. Kemudian yang kedua, fungsi integrasi. Fungsi ini adalah sebagai alat pendidikan yang mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh yang dapat dibutuhkan dan berinteraksi di masyarakat. Kemudian yang ketiga, fungsi dideferensi, yakni sebagai alat yang memberikan pelayanan dari berbagai perbedaan di setiap peserta didik yang harus dihargai dan dilayani. Kemudian yang keempat, fungsi persiapan, yakni sebagai alat pendidikan mampu mempersiapkan peserta didik ke jenjang selanjutnya dan juga dapat mempersiapkan diri dapat hidup di dalam masyarakat jika tidak melanjutkan pendidikan. Kemudian yang kelima, fungsi pemilihan. Fungsi ini memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk menentukan pilihan program belajar yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Kemudian terakhir, fungsi diagnostik. Fungsi ini mengandung makna bahwa kurikulum adalah alat pendidikan yang mampu mengarahkan dan memahami potensi peserta didik serta kelemahan dalam dirinya. Kemudian pelaksanaan kurikulum. Nah, jadi dalam pelaksanaan kurikulum ini terdapat 3 pelaksanaan. Yang pertama, persiapan. Nah, pada tahap ini dilakukan sebelum pembelajaran dimulai, yakni pada saat membuka pelajaran. Nah, yang kedua, tahap pelaksanaan. Di sini adalah pendahuluan pembukaan sebelum pelajaran dimulai. Dan berikutnya pelajaran inti, interaksi pembelajaran dalam membahas pokok bahasan. Kemudian dalam tahap pelaksanaan ini ada yang namanya evaluasi. Nah, ini dilakukan setelah pembelajaran selesai. Kemudian yang ketiga, penutupan. Jadi dalam tahap penutupan ini kegiatan untuk mengakhiri pelajaran dalam memberikan gambaran yang menyeluruh. Berikutnya, pengawasan evaluasi kurikulum. Nah, jadi evaluasi kurikulum harus memenuhi 4 standar evaluasi, yaitu utility,
feasibility, propriety, dan akurensi. Evaluasi kurikulum merupakan titik kulminasi perbaikan dan pengembangan kurikulum. Kemudian selanjutnya, pendekatan dalam pengembangan kurikulum. Pendekatan berbasis kabupaten. Kelebihannya, dengan adanya pendekatan berbasis kabupaten ini, kelebihannya yaitu adanya kesamaan antar sekolah dimungkinkan sebagai memudahkan koordinasi, memudahkan pengawasan selaku pembina sekolah. Nah, kekurangannya yaitu tidak menutup kemungkinan belum secara tepat menyentuh perbedaan karakteristik antar sekolah. Nah, pendekatan berbasis sekolah. Kelebihannya adalah kurikulum disusun sesuai dengan karakteristik sekolah dan banyak memberdayakan di level sekolah. Kekurangannya yakni mempersulit pengawasan dan pembinaan pengawas karena keberagamannya. Mempersulit mutasi peserta didik karena perbedaan kurikulum. Nah, berikutnya langkah-langkah pengembangan kurikulum, yaitu merumuskan tujuan pembelajaran, menyeleksi pengalaman belajar, mengorganisasi pengalaman belajar, dan evaluasi. Nah, mungkin sampai sini materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.